semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru masih seputar AI, namanya adalah AI application atau aplikasi AI. Wah, kira-kira kita akan bahas apa ya? Nah, seri garis besar kita akan bahas seputar pengenalan mengenai computer vision, NLP atau Natural Language Processing, robotika dan AI. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai AI, mari kita bahas video ini lebih lanjut. Seperti biasa, mari kita sharing ya. Mari belajar, beredukasi bersama Mutiara. Mari kita bahas jembatan dari teori ke realitas. Nah, ini ada teorinya seputar searching and optimization. Salah satu contohnya apa ya dari segi realitasnya, yaitu robotic fact finding atau bagaimana cara robot itu bisa menemukan jalan. Contohnya kayak robot yang ada di Jepang tuh ya, yang pelayannya dia menggunakan robot. Nah, itu salah satu robotic fact finding ya. Contoh lagi, robot pengantar barang menemukan jalur yang optimal. Yang kedua, probabilitas dan statistika. Contohnya itu adalah machine learning. Nah, machine learning juga kita sudah bahas di video selanjutnya ya, di mana mesin akan belajar berasal dari data yang kita input. Lalu yang ketiga adalah prediksi churn rate atau attrition rate pengguna secara akurat. Nah, di sini dia akan menganalisis jumlah dari pengguna dari waktu ke waktu. Apakah menurun, apakah menaik gitu ya. Lalu ada struktur graf dan matrik pixel. Di sini masuk ke neural network. Di sini dia akan bahas seputar grafis dari bagaimana AI itu bisa membuat sebuah keputusan. Lalu ada lagi deteksi cancer pada citra medis dengan CNN atau convolutional neural network. Komputer membaca gambar itu seperti matriks pada piksel ya. Nilainya itu 0 sampai 255. Bukan melihat seperti manusia ya. Klasifikasi gambar, dia menentukan label objek baik itu misalnya contohnya mobil atau kucing atau anjing dari input pikselnya. Deteksi objek, dia menghasilkan bounding box plus koordinat piksel secara real time. CNN sendiri atau convolutional neural network, dia akan meniru konteks visual, menyaring fitur dari sederhana, contoh dari garis ke sudut, ke yang bagian kompleks seperti wajah, roda, dan lain-lain. Mari kita bahas analogi CNN-nya. Kalau kita analogikan, dia seperti kacamata detektif yang berjaring. CNN seperti memeriksa lukisan dengan kaca pembesar dari pojok kiri atas bergeser ke kotak piksel secara sistematis. Gitu ya. Lapisan awal mendeteksi garis dan sudut yang sederhana, lapisan tengah mengenali bentuk dan pola, dan lapisan akhirnya memahami objek kompleks contoh kayak mata, roda, dan wajah, dan seterusnya. Setiap geseran menyaring fitur dari sederhana ke kompleks, dan itu adalah cara CNN melihat. Mari kita analogikan CNN itu menjadi kacamata detektif yang berjaring ya. CNN seperti memeriksa lukisan dengan kaca pembesar dari pojok kiri atas bergeser ke kotak piksel secara sistematis. Lapisan awal dia akan mendeteksi garis dan sudut yang sederhana, lapisan tengah mengenai bentuk dan pola, dan lapisan akhir memahami objek kompleks contoh seperti mata, roda, dan wajah tergantung dari objek yang ada pada lukisan tersebut. Setiap geseran menyaring fitur dari sederhana ke kompleks, dan itu bagaimana cara CNN itu bisa melihat sebuah objek. Mari kita bahas visual feature atau computer vision. Contoh visualisasi deteksi objek menggunakan teknologi computer vision dan CNN. Komputer membaca gambar sebagai matrik pixel dan mendeteksi objek secara real time menggunakan glowing holographic bounding box. Mengidentifikasi kendaraan, pejalan kaki, dan objek lain di lingkungan futuristik berbasis AI. Contohnya kayak Etle ya, atau misalnya elektronik tilang itu dia akan mendeteksi misalnya mana nih pengendara yang dia tidak menggunakan sabuk pengaman. Jadi juga masuknya ke AI. Natural Language Processing atau NLP ini adalah topik keduanya ya. Nah, kenapa butuh NLP? Karena kalau kita perhatikan, bahasa manusia itu sangat tidak terstruktur. Banyak slangnya, banyak sarkasmenya, singkatan, dan konteks sosial yang kompleks. Tantangan utamanya yaitu memahami semantik dan konteks, bukan sekedar arti harfiah dari kata per kata. Contoh sarkasme, misalnya, keren banget performa server hari ini, sampai crash 3 kali loh, gitu kan. Evolusi NLP mulai dari TF-IDF, Word to Vec, Transformer, sampai Large Language Model atau LLM seperti ChatGPT. LLM memproses token secara paralel dengan mekanisme attention untuk memahami relasi konteksnya. Mari kita bahas analogi LLM-nya atau Large Language Model. Dia merupakan autocomplete raksasa. LLM di sini merupakan mesin penebak kata berikutnya yang sangat besar. Dilatih dari jutaan buku, artikel, dan teks internet. Tidak benar-benar berpikir, hanya menghitung kata yang paling masuk akal berikutnya. Seperti autocomplete di HP, tapi jutaan kali lebih besar dan kompleks. Analoginya adalah bayangkan seseorang yang telah membaca seluruh perpustakaan dunia. Ketika ditanya sesuatu, ia menebak jawaban paling masuk akal berdasarkan yang pernah ia baca, bukan yang benar-benar dia pahami. Lanjut ke visual fitur yang NLP ya. Visualisasi abstrak, proses natural language processing, memahami bahasa manusia itu seperti speech wave berubah menjadi kode digital. Pohon sintaksis mengalir dalam ruang data yang bercahaya. Lanjut yang topik yang ketiga yaitu seputar robotika. Apa sih peran AI dalam robotika? Mari kita bahas dengan dan tanpa AI. Robot tanpa AI dia merupakan mesin industri kaku dan dia hanya mengeksekusi skrip yang tetap. Jadi dia nggak ada pendeteksi, langsung aja mengerjakan kerjaannya. Tapi kalau robot plus AI dia akan ada tahap adaptabilitas atau pengambilan keputusan secara real time.
Kalau kita gambarkan hardware itu seperti tubuhnya ya atau bentuk fisiknya gitu ya. AI itu sebagai otak pengambil keputusannya. Lalu ada reinforcement learning atau RL, dia merupakan pelatihan simulasi jutaan kali dengan sistem reward atau punishment atau reward dan punishment ya. Contohnya, robot navigasi gudang belajar untuk optimal secara mandiri. Analogi reinforcement learning yaitu contoh kayak melatih anak lumba-lumba. Analogi sederhananya, misalnya kalau misalnya dia diajak, saya jalan nih ke arah sini, dia benar, kita kasih ikan. Kalau enggak ya berarti nggak dikasih. Gitu dia, di situ dia akan belajar. Oh berarti kalau misalnya dia menurut, dia akan dapat reward. Kalau enggak dia nggak dapat. Gitu. Nah, lalu di sini bagaimana robot berjalan? Di sini pasti ada trial dan error dalam beberapa kali simulasi. Lalu setiap aksi benar pasti dia akan mendapat nilai positif dan setiap aksi salah dia mendapatkan punishment atau penaltinya gitu ya. Robot menemukan strategi berjalan paling efisien secara mandiri dan kalau misalnya kita pikirkan dari segi teknisnya atau insight teknisnya, reinforcement learning itu tidak membutuhkan data berlebar atau robot belajar mandiri dari interaksi langsung dirinya dengan lingkungan. Yang terakhir kita bahas di analogi HAI atau kalkulator yang ada di kantong nih. Nah, analogi sederhananya lebih baik bawa kalkulator sendiri daripada SMS atau WhatsApp atau DM ke temen tiap nanya 2 tambah 2 berapa sih gitu. Ya, keuntungannya dia karena pemrosesan lokal atau edge, dia kecepatannya pasti dia instan ya karena dia tidak menunggu respon dari server. Privasinya data tidak dikirim ke cloud atau tetap di perangkat. Keandalan tetap berfungsi tanpa koneksi internet. Efisiensinya hemat bandwidth dan biaya infrastruktur. Kesimpulannya, HAI adalah AI yang tinggal di perangkat tersebut, gitu ya. Kenapa HAI? Karena memang kalau menggunakan internet itu pasti ada latensi internet. Ini dibatasi dengan hukum fisika ya. Contohnya mobil otonom itu butuh keputusan kurang lebih 10 milidetik dan tidak bisa menunggu kalau misalnya nih macet ya, anggap ini mobilnya macet, jalan kan kita nggak mungkin ya apakah saya harus berhenti 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 kalau nunggu servernya lama bisa keburu nabrak duluan. Tapi kalau saya kan oh ya dalam jarak sekian dia akan berhenti sendiri gitu. Nah, kompresi model AI yaitu quantization dan pruning untuk NPU smartphone atau IoT. Lalu pemrosesan instan dia bisa luring ataupun offline dan aman privasi. Contoh lainnya adalah deteksi wajah di kamera HP tanpa kirim data ke server atau kayak sedikit juga seperti itu. Visual fitur dari HAI dia merupakan representasi teknologi HAI yang tertanam langsung di perangkat pintar. Makro close-up silicon microchip processor dengan glowing neon core dan circuit light menggambarkan kompresi model AI atau quantization and pruning yang memungkinkan pemrosesan instan, luring, dan aman privasi pada perangkat edge modern. Next, kita akan bahas kesimpulan dan langkah selanjutnya. Teori matematika dan komputasi terhubung langsung ke aplikasi AI nyata, baik itu computer vision, 3D CNN dan matrix pixel, NLP, data transformer dan LLM, robotika, reinforcement learning, dan HAI yaitu quantization and pruning. Pahami analogi sederhana untuk memperkuat intuisi teknis Anda, dan langkah selanjutnya yaitu eksplorasi dan praktik coding AI sederhana, contoh pakai TensorFlow, PyTorch, OpenCV, dan ikuti diskusi dan tanya jawab mengenai pendalaman materi perjalanan Anda dalam menguasai AI application itu mulai dari sini ya, karena penerapan AI itu pasti sangat melesat ya, apalagi dari segi teknologi. 5 tahun ke depan kita nggak tahu nih teknologi AI yang akan hype itu seperti apa, penggunaannya seperti apa. Nah, kita harus terus up to date apalagi dalam bidang teknologi. Kurang lebih itu ya materi yang kita sudah bahas pada pertemuan video kali ini, yaitu membahas seputar AI application. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, salam edukasi.